Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita di hari Jumat, hari mulia, hari pertama menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dirahmati, diampuni, dan yang paling khusus diterima ibadah siam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ibadahnya pun istimewa dan karunia-Nya pun begitu istimewa. Tidak hanya Allah menghadirkan balasan-balasan akhirat yang sangat luar biasa, bahkan menjadikan satu pintu di surga khusus bagi orang yang gemar berpuasa dengan nama Ar-Rayyan itu. Lebih dari itu, ada bonus yang Allah bisa berikan pada setiap orang puasa, khususnya di bulan Ramadan saat ia masih berada di dunia. Bonus ini disampaikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang diteruskan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Shiyam, nomor hadis yang ke-38. Nabi menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Man itu isim mausul, konjungsi menunjuk pada satu pelaku, subjek, kadang-kadang ke objek, tapi bentuknya tunggal, sifatnya terbuka. Artinya bisa lelaki, perempuan, tua, muda, semua terbuka. Allah memberikan kesempatan pada setiap personal kita, tanpa kecuali, tanpa batas, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk menunaikan puasa Ramadan. Apa yang ditawarkan oleh Allah melalui lisan Nabi ini? Pertama, imanan wahtisaban. Tidak semua orang yang puasa, tapi khusus yang menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh keimanan dan ketulusan. Kalimat hadisnya, imanan, dia tunaikan puasa itu dengan penuh kekuatan iman. Imanan. Wahtisaban, dan tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Saudaraku, apa yang kemudian dimaksudkan lewat hadis ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, orang yang menunaikan puasanya dengan penuh keimanan dan ketulusan karena Allah, maka ia akan mendapatkan bonus saat di dunia, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu sejak ia mulai baligh sampai dengan di hari itu dia berpuasa. Bayangkan berapa usia kita dari sejak balik sampai saat ini. Ada yang 30, 40, 50 tahun, lebih daripada itu. Berapa dosa yang sudah pernah diperbuat sampai hari pertama Ramadan ini. Sampai di hari Jumat ini. Ada berita yang sangat menggembirakan, kata Nabi, dan tentunya ini langsung berita dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang menunaikan puasanya, benar ditunaikannya karena iman dan ketulusan, maka ia berpotensi digugurkan, diampuni semua dosanya sampai di hari itu dia puasa. Masya Allah. Tapi seperti apa kualifikasi orang yang menunaikan puasa dengan iman dan tulus itu? Ini yang akan saya detilkan. Kita sering bahas bahwa kalimat iman itu seringkali bersanding dengan amal soleh. Iman sering disandingkan dengan amal saleh. Dan ini selalu bergandengan satu dengan yang lainnya. Ya, saya sering sampaikan, iman itu amalan hati. Amalan hati butuh pembuktian. Pembuktiannya lewat pekerjaan anggota tubuh. Pekerjaan disebut dengan amal.
Karena ia disupport dengan cahaya iman, maka semua pekerjaan anggota tubuh kita pasti akan mengarah pada yang baik. Baik dalam bimbingan Allah disebut saleh. Karena itu kalau digabungkan pekerjaan dan baik menurut pandangan Allah disebut dengan amal saleh. Ya, orang yang beriman maka cahaya dalam hatinya akan membimbing seluruh tubuhnya untuk mengerjakan amal saleh. Karena itulah dalam Al-Quran sering disandingkan kata iman dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu iman wa 'amilus shalihat. Iman bersanding dengan amal saleh. Dalam rumus tafsir, jika ada ayat dalam Al-Quran atau bahkan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata iman dalam bentuk apapun, bisa kata benda kah, kata kerja kah, jika dia bersanding dengan amal soleh, maka ini struktur dasarnya. Amal soleh sebagai pembuktian dari iman. Tapi jika kata imannya berdiri sendiri, tidak disebutkan amal solehnya, maka ini dimaksudkan amal soleh ini sudah otomatis terkandung dalam kalimat iman ini, sehingga saking diketahuinya, tak perlu disebutkan lagi. Orang beriman pasti beramal soleh. Itu yang dimaksudkan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-52 ayat 21. Surah At-Tur ayat 21 Allah firmankan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Baik, walladzina amanu, dan orang tua yang beriman itu. Tidak disebutkan amal salehnya. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunannya sama-sama beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka akan dikumpulkan semuanya di surga. Jadi kalau orang tua beriman, mendidik anaknya beriman juga, dipelihara imannya sampai wafat, mereka semua akan dikumpulkan di surga, satu keluarga. Tapi kan syarat masuk surga tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat surga pertama di surah kedua Al-Baqarah ayat 25 dibuka dengan iman dan amal saleh. Ya, wabasyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, berikan kabar gembira pada orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal saleh, disiapkan bagi mereka pilihan berbagai surga yang mengalir keindahan-keindahan di bawahnya dan sekitaran-sekitarannya. Nah, karena kalimat-kalimat iman sudah diketahui buktinya lewat amal soleh, amal soleh, amal soleh. Karena itu, jika kalimat imannya berdiri sendiri, amal solehnya tidak disebutkan, maka otomatis yang dimaksudkan iman dan amal soleh. Seperti ayat tadi. Dan para orang tua yang beriman itu dan membuktikan imannya dengan beramal soleh, diikuti anak-anaknya, dijaga itu semua, mereka dikumpulkan dengan iman dan amalnya di surga. Itu maksudnya. Karena itu ujung ayatnya ditutup dengan kalimat wa ma alatnahu min amalihim min syai. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya, kami tidak akan sia-siakan amal mereka yang dibuktikan lewat bimbingan iman itu. Jika baik, maka iman dan amal itu akan mengumpulkan mereka di surga. Tapi itu tawaran, kata Allah, setiap orang tua bisa memilih apakah ingin mewujudkan itu atau menghadirkan nestapa dan tangisan di kemudian hari. Terkait dengan rumus hadis Nabi tentang puasa Ramadan ini, karena kalimat ini disebutkan iman tunggal tanpa amal solehnya, maka sudah otomatis mencakup kalimat yang tadi saya maksudkan, imanan. Karena itu cara menerjemahkannya, man shoma ramadhana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan, siapapun dia, laki-laki, perempuan, sepanjang dia baligh, ya, masuk dalam kualifikasi imanan, dia tunaikan puasanya dengan penuh keimanan. Lalu terjemahkan, dan bukti kuatnya, penuhnya iman itu banyak mengerjakan amal soleh dalam puasanya. Ini maksudnya. Ya, karena kalau Anda terjemahkan dengan penuh keimanan saja, bisa relatif nanti maknanya. Tapi kalau kita dalami dengan tafsirnya, yang dimaksud dia tunaikan puasanya dengan penuh keimanan, bukti penuh imannya, dia perbanyak amal soleh saat dia menunaikan puasa Ramadannya. Apa yang dia kerjakan? Ya, dia tingkatkan sholatnya. Dari yang tadinya fardu, meningkat tambah dengan sunnahnya. Dari yang tadinya baca Quran, itu pun sedikit, dia tambah. Biasa hari biasa, misalnya 1 halaman, dia tambah sehari sekarang 1 juz.
dia tambah dengan tilawah, dia tambah dengan menghafal. Jarang sedekah, dia buka kemudian untuk sedekah. Karena itu, di bulan Ramadan menariknya, semua pintu amal soleh itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Karena itu, siapapun saat Ramadan, hatinya lapang untuk bekerja dan beramal soleh. Kalau nggak percaya, silakan. Bukankah saat Ramadan kita semakin tergerak meningkatkan ibadah? Pengen sholat sunnah, pengen sedekah, kan? Pengen baca Quran. Itu dimanfaatkan. Allah sudah buka seluas-luasnya. Tinggal kita bagaimana kemudian mengoleksinya dan mengumpulkan amalan yang berkualitas di hadapan Allah. Jadi ini poinnya. Satu, isi ibadah Ramadan kita dengan banyak beramal soleh. Wahtisaban, dan ukur-ukur, hitung-hitung amal soleh ini supaya ikhlas. Tulus karena Allah. Ya. Jangan sampai mau tarawih karena orang tarawih, kita pun tarawih. Karena orang baca Quran, saya pun pengen baca Quran. Ya. Karena orang sedekah, saya pun pengen sedekah. Tidak. Kenapa ini penting kalimat Nabi muncul? Seakan-akan Nabi dengan bimbingan Allah sudah memprediksi. Akan banyak mungkin orang beramal saat Ramadan, motifnya beda-beda. Ya, mungkin karena motif ingin dipuji, ingin ria, ingin tampil, ingin macam-macam, dan sebagainya. Ya, termasuk juga doakan saya dan ustadz-ustadz yang lain. Supaya kalau ta'lim itu tujuannya benar karena Allah. Bukan karena ingin eksis di YouTube, bukan karena ingin cari follower, bukan karena macam-macam. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya, jadi ukurannya, kalau kita bisa beramal dengan baik, dilakukan dengan tulus, maka dua hal ini cukup kemudian menggetarkan arsy dan menjadikan Allah memberikan anugerah terindah dalam hidup kita dan petualangan kehidupan kita di dunia ini dengan mengampuni semua dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan saat di puasa itu. Maka dua hal ini bisa menggugurkan dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup kita dalam periode balik sampai hari pertama Ramadan ini. Siapa yang tidak berminat? Kalau Anda bertanya, masa sih Ustadz? Sudah, kaidah ini tuntas. Kalau sudah Allah yang sampaikan, Nabi yang kemudian menyampaikan, menegaskan kembali atas petunjuk Allah itu, maka tidak perlu ada keraguan. La raiba fi, jangan pernah ragukan. Kalau masih Anda ingin logikakan, sederhana teman-teman sekalian, amal soleh ini kan banyak sifatnya. Di Ramadan dilipat gandakan. Yang biasanya 10, jadi dilipat gandakan 10 lagi jadi 100. Ya, karena dilipat gandakan, maka setiap yang kita kerjakan pahalanya lebih banyak. Bukankah setiap amal akan menutup yang buruknya? Amal soleh akan menggugurkan yang salah. Demikian rumusnya di hadis Muslim. Ya, fa in faniyat hasanatuhu, jika habis yang baiknya ini, sisa yang buruk. Kalau masih ada buruk, baiknya banyak, nutup. Jadi dosa-dosa kita yang lama-lama itu dengan taubat kita, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal-amal soleh yang kita kerjakan menutup dosa-dosa kita. Tutup. Apalagi kemudian kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu hilanglah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sebelumnya sempat tertuliskan. Ini anugerah yang paling besar yang mungkin kita dapati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, jika kita berpeluang mendapatkan ini, apa ciri-ciri orang yang sudah digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh kekuatan iman, dibuktikan dengan mengerjakan banyak amal soleh, dikerjakan dengan ikhlas, maka itu berpeluang menjadikan Allah mengampuni semua dosanya. Pertanyaan kita, ya Rasulullah, ya Allah, apa ciri-ciri orang yang diterima puasa itu sampai dia mendapatkan ampunan dari Allah? Bagaimana tandanya orang yang dapat ampunan dari Allah? Itu yang akan kita bahas esok hari menjelang berbuka, insya Allah. Hadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah siam Ramadan di hari yang ketiga ini.
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, kita pupuk dengan sungguh-sungguh insyaallah sampai hari yang ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi Aku Suka yang ketiga ini, kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu tentang turunan dari makna kata Ramadan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk menunaikan ibadah siam yang sangat istimewa ini. Di pertemuan lalu kita telah dapatkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan satu gambaran bonus dalam penunaian puasa yang khusus ditunaikan di bulan Ramadan saja. Dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sama kita bahas, man sama Ramadana. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tentu dengan syarat, ketentuan, dan kualifikasi yang ditetapkan oleh syariat Islam. Yang menjadi bahasan kita pada pertemuan di seri ketiga ini adalah tentang kalimat Ramadan. Bahkan bulan ini pun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan Ramadan dan diiringi dengan keistimewaan lain, yaitu bulan ditetapkannya turunnya Al-Quranul Karim sebagai wahyu termulia kepada Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya firman ini sekaligus menyebutkan satu kata Ramadan yang tersebut dalam Al-Quran pada rangkaian ayat puasa, yaitu di surah Al-Baqarah, Quran, surah kedua, ayat 185 saat Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Maka puasa yang diperintahkan itu di ayat 183 muncul perintahnya kutiba alaikumussyam. Di ayat 185 menunjuk kepada waktunya. Maka puasa yang diperintahkan itu, kata Allah, tunaikan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk bulan lain sebagai waktu penunaian puasa. Namun para ulama, ahli hikmah khususnya, mencoba untuk mencari dan menggali lebih dalam. Apa kaitan dengan penamaan Ramadan dengan kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan puasa khusus di bulan itu? Maka sebagian menggali sampai ke akar katanya dan mengaitkan juga dengan keterangan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tersebar yang bisa kita gali dan kita pelajari. Baik saudara-saudariku, jika kita kembalikan ke akar bahasanya, dan ini keunikan dalam bahasa Arab, karena setiap penamaan yang diberikan oleh orang Arab, bahkan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, termasuk istilah-istilahnya, itu tidak mungkin melekatkan sebuah istilah yang hampa makna. Dan ini menjadi pegangan khususnya bagi kita, para tulabul ilmi, kita para pencari dan penuntut ilmu. Catat kaidah ini, mustahil para ulama memberikan satu gambaran kata hampa makna yang tidak ada maksud di balik kata itu. Ya, pasti ada dilalahnya, dilalah iqtisadiyah, maksud di balik kalimat itu. Karena itu, kalau dulu kami mengaji pelajaran apapun saat menemukan istilah, kita tidak hanya menyebut istilah itu sebagai hafalan, tapi apa maksud di balik istilah itu. Nahwu, kenapa disebut dengan nahwu? Saraf, kenapa disebut dengan saraf? Bahkan nama kitab ketika dituliskan, Subulus Salam, kenapa disebut dengan Subulus Salam? Bulughul Maram, kenapa disebut dengan Bulughul Maram? Hingga Al-Imam Al-Bukhari, kita hanya menyebut Sahih Al-Bukhari. Tapi kenapa beliau menyebut namanya dengan kitab Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ada maksud di balik semua kalimat itu. Ada makna di balik penamaan itu. Ya, sehingga
Bahkan para ulama pun ketika menyebut istilah-istilah mereka tidak sembarangan. Ya, syarat apa yang disebut dengan syarat, rukun apa yang disebut dengan rukun, tidak sebatas menjadi hafalan, tapi mendahulukan pemahaman. Sehingga kita ketika akan mengkaji isi kitab itu, kita mengerti, oh ini akan dibahas di dalam kitab ini. Demikian pula penamaan-penamaan, apalagi dalam istilah syariat. Ya, atau bahkan yang menjadi bagian dari ibadah. Sebelum kita masuk ke sini, ayo jujur pada diri kita. Jangan-jangan selama ini, hal yang kita kerjakan pun bahkan setiap hari untuk ibadah, kita hanya kenal dengan namanya tanpa tahu maknanya. Saya ambil contoh begini, sholat. Setiap hari kita sholat. 5 waktu kita kerjakan yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat, 5 waktu. Pertanyaan saya, dari sekian lama kita sholat sampai saat ini, apakah kita pernah tahu apa itu maknanya sholat? Apa artinya sholat? Ya, sholat adalah doa. Kalau sholat disebut doa, kenapa dinamai dengan sholat? Kenapa tidak disebut dengan doa saja? Zakat, apa itu zakat? Ini persoalan yang sangat serius. Karena ketika kita mengetahui makna di balik ini, maka kita akan mengerti hikmahnya. Oh, ini maksudnya saya diminta sholat. Oh, ini kenapa saya mesti berzakat. Oh, ini yang akan saya dapatkan. Dengan mengetahui semua ini, maka motivasi akan menguat dalam jiwa kita dan semakin tumbuh keinginan kuat kita untuk menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Ini yang menjadikan orang dulu itu ketika dipanggil sholat, bahkan belum datang panggilan sudah siap-siap. Bahkan baru turun ayat zakat, itu sudah disiapkan bagaimana caranya saya bisa berzakat. Bukan datang harta dulu baru zakat. Jadi mereka itu mencari harta memang untuk berzakat. Karena mengerti ini maksudnya dari zakat itu. Nah, ini yang sekarang bergeser. Orang kan sekarang baru nanya hukum zakat, kalau sudah hartanya kemudian terasa meningkat, ya baru bertanya, kapan wajibnya zakat? Berapa ukurannya? Orang dulu visinya bukan begitu. Orang dulu merasa saya mencari harta karena ingin berzakat. Dengan zakat saya beramal. Dengan amal saya bisa ke surga. Jadi yang diturunkan kok ayat surganya dulu. Ya, misal turun Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 133 sampai 134. Kita lompat sebentar. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera bergegas untuk berevaluasi diri. Banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan dosa kita melimpah. Setelah itu, mencoba kamu untuk bergegas meningkatkan amalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercita-cita dengan amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi dengan izin Allah. Disiapkan bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang bisa mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi itu? Di ayat 134-nya Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Di antara amalannya rajin infak, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Infak. Bagaimana bisa infak dengan harta? Karena itu dalam Al-Qur'an surah ke-28 ayat 77 Allah mengajak orang-orang memotivasi dirinya meningkatkan harta bendanya bagi yang ingin ibadah lewat harta supaya dengan harta itu bisa meraih surga. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah dengan harta yang aku titipkan kepadamu untuk beramal itu. Jadi bukan punya kamu. Kalau punya Anda, maka Anda akan miliki. Artinya nggak akan berlepas dari Anda. Anda ke kuburan pun akan dibawa. Cuma bukan karena bukan ya, karena bukan punya Anda. Maka ketika Anda pindah ke alam lain pun, maka harta itu tak ikut. Artinya memang bukan punya Anda, hanya titipan saja. Kata Allah, saya titipkan harta itu supaya engkau bisa kelola, mencari untuk bekal akhiratmu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan memang kebutuhan duniamu, tapi esensi harta itu nyari surga, nyari akhirat. Karena itu ketika orang ingin beraktivitas untuk mengumpulkan harta, motivasinya tahu, dengan harta ini saya ingin mendapatkan surga yang dijanjikan itu. Itu poinnya. Jadi kalau orang mengerti konsepnya, maka dia akan terarah visi hidupnya. Demikian Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ya, ketika dicari, ditelusuri oleh para ulama, maka ditemukan akar katanya ada yang menyebut dari turunan kata ra, ma, da. Ra, mim,
dan dhad. Ramadhan. Apa itu Ramadhan? Ramadhan ya Ramadhan. Sesuatu yang panas membakar. Sesuatu yang menyebabkan kering. Ya. Karena itu kalau orang Arab berkata ramidatil ardu ya atau ramadatil ardu, maka ada pemaknaan di sini tanah itu ya atau bumi yang dipijak itu ya sudah mulai kering. Ya, ramadatil armalu. Ya, kerikil-kerikil itu yang kita mau pijak panas, ya saking panasnya, teriknya sinar mentari yang menerangi. Jadi, kalau suasana sudah panas, sudah terik sehingga menyebabkan tanaman-tanaman kering, tanah menjadi kering. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadhan. Baik. Kalau kita ingin turunkan dalam bentuk sifatnya dalam konteks yang mubalaghah, superlatif, ya. Ramadhan ya Ramadhan jadi rambo, ya rambo. Baik, seperti ini. Keadaan yang sangat terik, membakar. Dan jadikan sifat mubalaghah Ramadhanun atau Ramadhanun, maka setiap ditambahkan alif dan nun di ujungnya, fa'alan atau wazan fa'lan dalam ilmu sharaf, ya fu'lan, ghufran, yang ujungnya ada alif dan nun, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih sangat, ya, sangat membakar, sangat terik, sangat gersang, sangat kering. Nah, ada yang menyebutkan kenapa Ramadhan disebut dengan Ramadhan, seakan-akan mengambil satu ilustrasi dari pemaknaan ini ketika orang Arab mengatakan Ramadatil jawfu, tenggorokan ini kering, idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, ketika merasakan lapar dan haus. Di bulan ini disebut dengan bulan Ramadhan seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa di bulan ini kita akan diuji dengan puasa yang sering kita akan merasakan saat puasa itu tenggorokan terasa lebih kering dari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Satu. Ya, saya kembali mengingatkan pemaknaan pertama kata para ulama kita disebut dengan Ramadhan seakan-akan ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama sebulan ini keadaan tenggorokan kamu tidak seperti bulan-bulan yang lain yang biasanya merasa nyaman, teralirkan minuman lepas dahaga, makanan enak dimakan. Di bulan ini mungkin akan terasa sedikit lebih kering dari hari-hari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Tapi ada makna yang kedua yang sangat indah disebutkan secara kiasan majazi oleh para ulama. Kenapa disebut dengan Ramadhan? Ingin mengambil makna yang kedua yaitu makna kiasan majaz dari penetapan kata ini seperti disebutkan dalam konteks kebahasaan. Disebut dengan Ramadhan bukan sekedar ingin menggambarkan panas yang terik, yang membakar, yang menghanguskan segala apa yang ada di sekitarannya, tapi juga memberikan gambaran anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hadirnya bulan ini akan berpotensi membakar, menghanguskan, menghilangkan sebuah dosa-dosa yang pernah menempel dalam jiwa dan tubuh seorang hamba. Bukankah jika Anda ingin membakar sesuatu atau menghilangkan satu kotoran yang sulit dihilangkan dengan hal yang biasa, bukankah Anda membakarnya? Jika Anda ingin membakar sesuatu, menghilangkan sampah-sampah yang tidak ingin Anda lihat, yang tidak ingin Anda saksikan dalam keseharian, bukankah salah satunya dengan membakarnya sampai hilang debu-debunya? Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya turunkan bulan penuh kemuliaan, kamu beramal saat puasa itu, disertai dengan istighfar kepada Allah, mengerjakan banyak amal soleh, dan dengan itu Allah akan berkenan membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Ini poin yang bisa kita dapatkan dalam konteks kata Ramadhan. Lalu ada yang menarik dari turunan kata ini. Ramadhan berasal dari kata Ramadhan, terlacak dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1289 sampai 1290. Anda bisa temukan juga jika tidak sama ya kitabnya dengan kami cetakannya, maka cari di Kitabul Musafirin, Kitabul Musafirin ya, Salatul Musafirin wa Qasriha. Ya, kitab Salatul Musafirin wa Qasriha. Bab Salatul Awwabin hina tarmadul fisal. Ya, hina tarmadul fisal. Baik, ada pembahasan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membiasakan rutinitasnya untuk mengunjungi Kuba. Ya, jadi awal sebelum Nabi ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau kan mampir ke Kuba dulu, membangun masjid yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Itu ada kebiasaan setiap hari Sabtu Nabi datang ke sana. Nah, satu kali kata sahabat Zaid bin Arqam ketika Nabi mengunjungi Kuba, Nabi mendapati jamaah itu ya, di waktu duha mereka sedang menunaikan sholat duha di situ. Baik, ini menarik nih. Ya, dan itu ditelusuri oleh para sejarawan, itu kalangan dari Bani Auf, dari Khazraj. Ya, Bani Auf dari Khazraj punya kebiasaan sholat sunnah duhanya di masjid. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, artinya kalau Anda ingin tunaikan sholat duha, misal dalam pekerjaan Anda di kantor, kan, dekat dengan masjid, boleh Anda mampir dulu, ya, kemudian tunaikan sholat duha, kemudian kembali ke tempat kerja Anda, itu sah, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi menyaksikan itu, lantas Nabi memberikan komentar. Perhatikan kalimatnya. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatul awwabin, salat golongan awwabin itu ya hina tarmadul fisal. Akan sangat lebih bagus kalau dikerjakan waktunya hina tarmadul fisal. Nih, kembali ke akar kata ini. Ramadha ya ramadu. Ya, Nabi mengatakan tarmadul fisal, yaitu saat matahari agak meninggi ya, dan panasnya sudah mulai agak panas dari biasanya sampai fisal. Fisal itu jamak dari kata fosil. Fisal ya, jamak dari kata fosil, yaitu anak unta. Ya, anak unta yang baru disapih dari ibunya. Di ibunya sudah menyapihnya, terus anak unta ini mulai dia berusaha untuk berjalan, ya biasanya kena kerikil-kerikil, kena pasir ada kerikilnya. Nah itu kalau dia sudah menginjak dan mulai agak panas kerikilnya, biasanya dia injak, angkat, dia injak lagi dengan yang lain, angkat, injak lagi, karena belum sekuat ya tapakan kaki bapak ibunya. Nah, ketika anak unta ini sudah mulai menginjak dan merasa lebih panas ya dari sebelumnya, jadi dia angkat, dia injak, dia angkat lagi. Nah, itu situasinya, waktunya disebut dengan tarmadul fisal. Saat anak unta mulai merasa panas dengan pijakannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dengan salatul awwabin. Di sini syahidnya ada dua. Ya, satu, Nabi ingin menunjukkan akar kata dari kalimat Ramadan ini, dari kata Ramadan, dalam kalimat Nabi disebut dengan tarmad, sesuatu yang sudah membakar. Ya, sesuatu yang sudah menjadikan kering, terik. Ya, dalam makna kiasan tadi kita sudah bahas. Tapi ada yang sangat menarik, Nabi mengaitkan kalimat tarmadul fisal dengan kalimat awwabin. Ya, dari kata aib. Aib, sighah mubalaghahnya awwab, jamaknya awwabin. Kata kerjanya, fi'ilnya aba. Ya, dari kata aba jadi aibun, awwabun, awwabin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Orang yang rajin zikir, orang yang rajin beramal saleh, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Karena itu sangat menarik ketika Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa, tak mampu didapatkan orang sebelumnya,
tak akan diraih orang setelahnya. Bisa menaklukkan awan. Masya Allah. Bisa bicara dengan hewan-hewan dan sebagainya. Tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad itu dengan kalimat yang sangat indah. Ni'mal abdu innahu awwab. Walaupun beliau dititipi kekuasaan, dititipi kehebatan yang tidak biasa, tapi dalam saat yang bersamaan beliau mampu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal maksiat yang dilarang untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyandingkan kalimat tarmad, ramadha dengan kalimat awwabin, orang-orang yang mencoba meninggalkan maksiat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin rubah kalimat ramadha menjadi bentuk superlatif, maka kata ini akan berubah menjadi Ramadan dengan makna yang lebih luas, makna yang lebih dahsyat. Seakan-akan Allah memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda ingin dibakar dosa-dosanya di bulan ini, dihilangkan semua kesalahannya, maka mulai gunakan waktu berpuasa ini sekaligus untuk mengukur diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, merenungkan kesalahan apa yang telah kita perbuat, tangisi itu, keluarkan air matanya, taubat kepada Allah, kembali dengan sifat awwabin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isi dengan beramal soleh. Itu yang bisa menjadikan Ramadan memiliki makna yang bisa membakar dosa-dosa kita. Bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi tidak pernah mengoreksi diri dari setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi Sulaiman dengan segala jabatan yang besar bisa mengerjakannya, kenapa Anda orang kecil tidak mampu melakukannya? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyaratnya dan beliau lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya, kenapa kita yang belum jelas surga dan menegangkan hisabnya masih menganggap enteng ketika Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa ini? Itu yang dimaksud dengan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan menghanguskan dan membakar seluruh dosa-dosa kita di hari dan bulan yang sangat mulia ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minal awwabinal marhumin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.